Ngeri, Mahfud bercerita rakyat Filipina kagum sama Jokowi. Kadrun auto kejang-kejang nih. Mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Bahwa pembangunan itu tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Ini kita yang keduanya, ada periode kedua, kita tidak bisa menilai karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun. Jadi dari situ kita melihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu. Apabila serius itu diartikan bahwa melihat rakyat itu dengan baik dan melihat pembangunan dengan baik. Sejak nama Jokowi muncul ke permukaan waktu dia menjabat wali kota Solo, saya sudah jatuh cinta dengan gaya dia memimpin. Jokowi itu cerdas menurut saya. Dia tipe pemimpin yang datang dari rakyat kecil, bukan terah elit atau berdarah biru, bukan juga pimpinan partai, dan bukan seorang jenderal. Jokowi mampu menempatkan dirinya dengan elegan dalam setiap pertarungan politik yang menekannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Orang bisa saja menganggap remeh Jokowi, mengatakan dia presiden kelemar-kelemar. Tapi coba kita perhatikan bagaimana rekam jejaknya. Jadi wali kota 2 periode. Di periode kedua berhasil mendapatkan suara sebesar 90,9%, mengalahkan Edi Wirabumi, calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan untuk mendapatkan posisi itu, lawan tandingnya bukan politisi receh, sekelas Mardhani Alisera atau Nino Warisman, tapi petahana Fauzi Bowo Al-Fauzi. Ini tidak hanya sekedar incumbent, kala itu ia juga didukung oleh 10 partai, diantaranya PKS, Golkar, P3, PKB, dan juga serta yang dengan logistik yang tidak terbatas. Selanjutnya Jokowi berhasil terpilih menjadi presiden 2 periode, mengalahkan Prabowo, yang semua sudah tahu kalau Prabowo itu adalah orang yang kuat. Ia adalah ketua umum sekaligus pendiri Partai Gerindra, mantan menantu Soeharto, pensiun dari tentara sebagai letnan jenderal, serta punya logistik yang membuncah, tapi masih juga tumpang ketika berhadapan dengan Jokowi. Dia lucunya sekarang posisinya justru terbalik. Kalau dulu Prabowo mengusung Jokowi sebagai cagup DKI, kini ia menjadi anak buah orang nomor 1 di Indonesia tersebut sebagai Menteri Pertahanan. Ketika jadi menteri, Prabowo pun merasakan bagaimana leadership seorang Jokowi, sehingga ia tanpa malu berkali-kali memuji Bapak Kaisang itu. Suatu hari Prabowo pernah mengatakan Jokowi sebagai Joe Reitman as the leader in the best time di masa pandemi COVID. Solo yang mana menurut Om Prab, Jokowi tetap tenang dan memikirkan rakyat kecil di tengah situasi krisis, yakni dengan tidak tunduk pada tekanan WHO untuk menerapkan lockdown, sehingga keputusan itu membuatkan hasil Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses menangani pandemi corona. Harus kita memberikan penghargaan kepada presiden kita, Pak Joko Widodo. Beliau sudah memimpin krisis ini dengan tenang, dengan sejuk, memikirkan rakyat paling bawah.
Itu saya saksi dalam kabinet, kata Prabowo waktu itu. Kabarnya sih di rumah pribadi bos Fadlizon tersebut dipasang foto Jokowi dengan ukuran segede gaban, yang itu merupakan bentuk kekagumannya terhadap Presiden Jokowi. Jadi dengan pencapaiannya seperti ini, nggak pernah terkalahkan dalam 5 kali pemilu dan dikagumi oleh mantan lawan. Sungguh terlalu kalau masih ada yang meremehkan Presiden Jokowi. Hebatnya lagi, nama Pak D. Jokowi ini nggak hanya terkenal di Indonesia loh, tapi juga dikagumi oleh rakyat Filipina. Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Mantan Ketua MK itu menghadiri acara KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Di sana ia dapat cerita dari salah seorang pejabat Filipina bahwa Presiden Jokowi sangat populer di negaranya. Saat kala di internet KTT ASEAN tadi malam di Phnom Penh, saya duduk semeja dengan menteri dari Filipina. Dia bilang kagum sama Pak Jokowi karena sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Jokowi, rakyat histeris berebutan teriakan namanya, kata Mahfud dengan nada bangga. Di samping itu, menurut penilaian pejabat Filipina tersebut, Jokowi merupakan presiden yang enak diajak bicara, murah senyum, serta tertawa gembira. Yang ini semua pemimpin negara sudah tahu. Tidak hanya itu, sebenarnya pada 2020 silam, nama Jokowi sudah masuk ke dalam deretan 20 tokoh paling dikagumi di dunia, dan beberapa kali masuk dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia. Bandingkan dengan Rizik yang didaulat sebagai imam besar FPI, tapi yang kagum dengannya dan ia sama sekali tidak masuk nominasi muslim berpengaruh di dunia. Yang ada Rizik masuk dalam daftar orang yang gak ada akhlak dunia karena gak bertanggung jawab terhadap Firza Hussein. Hanya saja lucunya warga negara lain kagum dengan Presiden Jokowi, malah kepanasan alias kejang-kejang. Informasi itu orang-orang yang suka mikir tersebut pun seperti tanpa bersalah menghujat Presiden di Twitter. Orang bisa saja menganggap remeh Jokowi, mengatakan dia presiden kelemar-kelemar. Tapi coba kita perhatikan bagaimana rekam jejaknya. Jadi wali kota 2 periode. Di periode kedua berhasil mendapatkan suara sebesar 90,9%, mengalahkan Edi Wirabumi, calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan untuk mendapatkan posisi itu, lawan tandingnya bukan politisi receh sekelas Mardhani Alisera atau Nino Warisman, tapi petahana Fauzi Bowo Al-Fauzi. Ini tidak hanya sekedar incumbent. Kala itu, ia juga didukung oleh 10 partai, diantaranya PKS, Golkar, P3, PKB, dan juga serta yang dengan logistik yang tidak terbatas. Selanjutnya Jokowi berhasil terpilih menjadi presiden 2 periode, mengalahkan Prabowo, yang semua sudah tahu kalau Prabowo itu adalah orang yang kuat. Ia adalah ketua umum sekaligus pendiri Partai Gerindra, mantan menantu Soeharto, pensiun dari tentara sebagai letnan jenderal, serta punya logistik yang membuncah, tapi masih juga tumpang ketika berhadapan dengan Jokowi. Dia lucunya sekarang posisinya justru terbalik. Kalau dulu Prabowo mengusung Jokowi sebagai cagup Indonesia.